لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويا ربي بساداتي فحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعا بعلومه في دارين آمين قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharud dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di malam yang keempat di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, kembali ditakdirkan Allah kita dapat hadir di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Faslun fi anwa'il isti'anat wa ahkamiha. Pasal yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini tentang jenis-jenis pertolongan dan hukum-hukumnya. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Jadi memberikan pertolongan itu ada 4 jenis. Bal aksar, bahkan hukumnya ada lebih dari 4. Pasin wa ta'fi qawlihi al-isti'anat. Jadi asal kata itu tuh a'ana, ditambah jadi bentuk 6 huruf isti'anah. Maka tambahan huruf sin dan huruf ta'nya itu zaidatani lit ta'kidi ayil i'anati au lis sayrurati ay sayruratiha i'anat. Jadi sebenarnya kalau dia menggunakan kata i'anah baik sudah cukup. Tapi ngapa dia hanya pakai penggunaan isti'anah? Itu sebagai suatu tambahan yang berfungsi untuk menegaskan. Walaisata lit-talabi. Bukanlah maksud tambahan kedua huruf itu sebagai suatu tuntutan. Li'annahu yundabu tarkuha mutlaqan. Sebab kadang-kadang masalah pertolongan ini justru dalam kondisi tertentu disunnahkan untuk ditinggalkan. Kalau memang kita masih mampu, disunnahkan untuk kita tidak meminta pertolongan. Sawa'un talabaha amla. Samakah apakah itu dia menuntut pertolongan itu ataupun tidak. Hatta law a'anahu ghairuhu fi sabbil ma'i alaihi 'indal wudu' masalan. Wa huwa sakitun mutamakkinun min man'ihi wa min fi'lihi bi nafsihi kana khilaful aula. Hingga kalau seorang menolong akan dia oleh orang lain dalam menuangkan air ketika berwudu misalnya, sementara orang yang dituangkan air tadi tenang dan mantap, dia membiarkan baik orang menuangkan air kepada dia saat dia berwudu. Jadi dia tidak mencegahnya daripada perbuatan orang itu ketika menuangkan air kepada dia. Karena khilaful aula. Maka itu hukumnya khilaful aula. Jadi khilaful aula ini hukum yang berdiri sendiri. Ya, apa itu? Menyalahi keutamaan. Kenapa dikatakan menyalahi keutamaan? Karena dia ini sehat. Ya. Ketika menuangkan air sebenarnya dia bisa dengan sendirinya, tapi ternyata pada saat dia berwudu ada orang lain yang menuangkan, dia diam tidak mencegah. Nah itu namanya khilaful aula. Wa huwa minal auni bi ma'na adh-dhahiri 'ala al-amri. Dan itu daripada pertolongan dengan makna yang nyata atas perintah. Ahaduha mubahatun. Jadi yang pertama, hukum memberikan pertolongan itu mubah, boleh. Wasaniha, yang keduanya adalah khilaful aula, menyalahi keutamaan. Wasalisuha makruhatun. Dan yang ketiga, hukum memberikan pertolongan itu makruh. Warabi'uha wajibatun. Dan yang keempatnya yaitu wajib. Nah, di dalam matan ini dia cuma menjelaskan 4.
hukum memberikan pertolongan. Tapi di dalam keterangan syarah ditambahkan lagi ada dua yang tidak dibahas di sini, hukum memberikan pertolongan. Yang pertama sunnat, kedua haram. Jadi ada kalanya seseorang itu sunnat memberikan pertolongan, dan ada kalanya haram seseorang itu memberikan pertolongan. Fal mubahatu, adapun yang mubah, hiya takribul ma' ay ikhbaruhu fala ba'sa biha. Di antara hukum memberikan pertolongan yang mubah itu seperti mendekatkan air, menghadirkan air bagi orang yang akan berwudu, sementara orang ini mampu, orang ini sehat. Apa hukumnya? Sekedar dekat ke? Mubah. Ya. Wala yuqalu innaha khilaful aula. Dalam konteks gambaran seperti ini tidak dikatakan hukum itu khilaful aula. Ya. Lisubutiha anhu alaihi salam fi mawatinin katsiratin. Kenapa dia tidak menjadi khilaful aula? Karena telah tetap perbuatan ini pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa tempat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada saat akan berwudu, sahabat mendekatkan air kepada Nabi. Ya. Nabi tidak menghalangi, Nabi tidak mencegah. Nah, ini tandanya boleh, ya. Nah, begitulah bagi orang yang tanpa uzur, yang tidak kati uzur, ketika dia akan berwudu, tahu-tahu ada orang lain membawakan dia barangkali ember yang berisi air atau gentong yang berisi air, sementara sebenarnya dia sendiri mampu. Ya. Maka hukum bagi yang mendekatkan air tadi mubah, hukumnya boleh. Kemudian wa khilaful aula. Kalau tadi hukumnya mubah, sekarang khilaful aula. Hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'. Seperti orang yang menuangkan air pada orang yang berwudu, nyiramkan, ya. Walau min ghairi ahlil ibadati wa bila talabin. Walaupun tuangan itu bukan dari orang yang ahli ibadah, wabila talabin, dan dengan ketiadaan perintah. Artinya orang ini menuangkan dengan kemauan sendiri. Anak lagi wudu, ya, tahu-tahu Ustaz Sabtudin ngomong, biarlah Ustaz sini kayak kutuang ke. Anak yang gawe gitu, ya. Nah, itu khilaful aula. Kenapa dikatakan khilaful aula tadi? Qala al-Qalyubi li'anna al-i'anata tarfuhu ay tana'amu wa tazayyanu la yaliku bil muta'abbudi. Ya. Sebab memberikan pertolongan itu bagi mereka yang mampu tadi, yang sanggup, itu termasuk jadikan dia bersenang-senang. Kalau bahasa Palembang, tambah ladas dia. Ya. Dan itu la yaliku, tidak layak dilakukan oleh orang yang ahli ibadah. Haza fi haqqina, dan ketentuan khilaful aula ini bagi kita, la fi haqqi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku ketentuan itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan, ya. Li'annahu kana yaf'alu zalika li bayanil jawazi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal itu. Nabi tidak melarang sahabat yang menuangkan air ketika Nabi berwudu. Kenapa? Libayanil jawaz, untuk menerangkan bahwa perkara itu adalah hal yang diperbolehkan. Kalau Nabi melarang, oh berarti itu tidak diperbolehkan. Makanya khilaful aula tadi. Ya. Waliza law qasada biha syakhsu ta'allamul mu'in lam takun khilaful aula. Nah, karena itulah kalau seseorang menyengaja untuk memberikan pelajaran, maka hal itu tidak juga menjadi khilaful aula. Jadi Bapak Ibu sekalian, contohnya nih, dia ini sehat nih, tidak ada uzur, ya. Kemudian tujuan dia ini supaya orang yang ada di situ ngerti begini cara berwudu yang benar.
Nah, katanya sini, kagak aku praktekkan cara wuduk yang benar. Kamu tuangkan air. Nah, wuduk dia, ya, dituangkan air mulai dari wajah, bagaimana berniatnya, mengusap kepala, bagaimana kaifiatnya, menyapu daun telinga, sampai tangan sampai tangan kepada siku. Itu kalau tujuannya litta'allum, supaya yang melihat ngerti. Itu juga tidak menjadi khilaful aula, ya, karena tujuan untuk mengajar, ya. Sebab kalau tidak dia praktekkan seperti itu, yang apa namanya, yang hadir tidak paham. Kita ini Bapak Ibu hadirin sekalian, maaf, kadang-kadang yang beribadat ini banyak Pak, yang rajin, tapi belum tentu berilmu. Yang ke masjid rajin banyak, tapi belum tentu berilmu. Bukan berarti anak itu nyindir siapa yang ada di sini, tidak. Tapi kita bicara fakta Bapak Ibu hadirin sekalian. Rajin dia tuh ke masjid Ustaz, bener rajin. Tapi ketika majelis dia tidak pernah hadir. Ketika dibahas perkara ibadat, ketika dibahas perkara toharo, dia tidak mau peduli. Rajin ke masjid, sholat rajin ke masjid, rajin ke musola, tapi majelis tidak pernah melok. Siapa jamin ibadahnya benar? Yang rajin hadir lagi masih hilap Pak. Tapi mohon maaf, bukan berarti anak ngomong itu untuk ditujukan kepada bukan ditujukan untuk kita yang di sini, tapi mari sama-sama kita berpikir. Makanya orang yang rajin beribadah, yang rajin ke masjid, minta maaf, belum tentu benar. Yang benar itu yang ngaji, yang belajar, yang ibadahnya dengan ilmu, yang itu benar. Tapi ketika majelis tidak pernah melo, wong belajar lah, kitab dibaca, tuntunan ibadah disampaikan, tidak pernah mau tidak pernah mau dengar. Ada tak yang itu? Hah? Ada? Siapa? Ya, tapi itulah faktanya, ya. Jadi kalau seseorang tadi minta bantu dalam menuangkan air dengan qasadnya tadi litta'allum, dengan tujuannya supaya yang melihat itu bisa mengerti, mengajari bagaimana cara berwudu, nah, itu tidak jadi khilaful aula, ya. Justru malah wudunya sah dan dia dapat pahala dari nilai taklimnya, boleh pahala ngajari Pak, ya. Tuh, wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Yang ketiga, hukumnya makruh, yaitu bagi siapa yang membasuh anggota badannya, ai walau kanal mu'inu amradun. Contoh, kalau seandainya wong yang ditolong itu adalah seorang amrod, wa huwa man bata'u nabati sya'ri wajhihi. Jadi amrod ini seorang anak muda laki-laki yang wajahnya bersih, tidak ditumbuhi bulu, yang mirip-mirip ke arah perempuan. Nah, ini amrod namanya. Jadi kalau dia berwudu, kita bantu menuangkan dia, bahaya, makruh hukumnya. Sebab kalau tidak benar, pacak jadi LGBT Pak ini. Iya. Maka itu suatu ketika, itu ada riwayatnya, Rasulullah pernah berjalan di belakang seorang amrod, di belakang seorang pemuda yang wajahnya putih bersih tapi tidak tumbuh bulu, janggut kumis tak ganti, godeng tak ganti, tampan bersih wajahnya. Akhirnya pemuda ini dipotong oleh Rasulullah. Rasulullah jalan di depan. Begitu ditanya ngapa? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya fitnah yang menimpa Nabi Daud dan kaumnya itu disebabkan karena pandangan. Nah, aku khawatir, kata Nabi, kalau aku di belakang budak muda ini, aku mandangi dia terus,
khawatir bakal terjadi fitnah. Nih. Jadi kita memberikan pertolongan dengan orang yang kriterianya amrod tadi, hukumnya makruh ya. Wal hurmatu min wajhin akhar. Bahkan bisa jadi haram dalam sudut pandang yang lain. Kalau sampai terjadi syahwat, ya, dia mandang, woi kau ni ganteng ni kan, kau ni becak betina, kau ni kalau betina kau aku buat bini. Nah, ya. Iya kan? Bisa jadi haram itu hukumnya. Wal wajibatu. Dan yang keempat, hukum memberikan pertolongan itu wajib. Hiyalil maridi indal ajzi, yaitu memberikan pertolongan kepada orang yang sakit ketika dia dalam kondisi lemah. Maka wajib hukumnya kita memberikan pertolongan. Ai payajibul i'anatu 'alal ajiz walau bi ujrati mislin. Nah, wajib memberi pertolongan kepada orang yang lemah walaupun dengan upah yang semisal. Maksud upah yang semisal itu upah yang menurut standar, Pak. Ya. Andai kata wong ini lemah, dak pacak ngapu-ngapu, ya. Dak pacak ngapu-ngapu. Dak bisa dia berwudu kecuali dengan sebab ditolong baru dia bisa berwudu. Tapi yang jadi masalah yang nolong ini nak minta upah. Ya, nak minta upah. Makanya bi ujrati misil, dengan ganjaran dengan upah yang dianggap semisal standar. Nah, seandainya wong yang lemah ini punya duit yang cukup untuk membayar upah wong yang nolong dia berwudu tadi, bayar. Ya. Kalau dia terhukum orang yang mampu. Ukuran mampunya di mana, Ustaz? Dalam ukuran mampu berzakat fitrah. Orang kalau cukup makan malam Idul Fitri, cukup makan pada siang hari raya Idul Fitri, ternyata dia punya kelebihan, maka wajib dia bayar fitrah. Nah, orang yang lemah ini untuk malam dia cukup makan, untuk besok ada dia punya duit ini dianggap cukup untuk membayar upah orang yang bakal membantu dia berwudu, bayar, maka dia terhukum orang yang mampu untuk membayarnya. In fuddilat amma yu'tabaru fi zakatil fitri. Nah ini, jika dia punya kelebihan dari perkara yang diperhitungkan dalam zakat fitrah. Tuh. Jadi kalau dia punya kemampuan sebagaimana kemampuan dalam zakat fitrah, maka dia mesti bayar upah orang yang bantu dia untuk berwudu. Cuma tanya dulu, Pak, yang nolongnya itu siapa? Kalau orang lain ni yo menanak cucunya kata aguk berarti. Ada dengan wong tua dengan yai minta bayar. Tapi ada juga anak yang minta bayar dengan wong tua kamu. Pak, aku ni capek, Pak, tak duit aku lah. Ada. Nah, wa illa shalla bit tayammumi wa aada. Seandainya orang yang nak bantu dia tadi minta dibayar upah, dia tak punya kemampuan untuk membayar upah tadi, akhirnya wong itu pergi. Singkat kata, Pak, dah kata yang nolonginya wong yang lemahnya tadi, maka di sini dikatakan shalla bit tayammum, maka salatlah dia dengan bertayamum. Wa aada, kaget kalau dia sudah bisa lagi menggunakan air, ulang salatnya di i'adah. Wa misluhu man lam yaqdir 'alal qiyami fis salati illa bi mu'inin. Dan yang semisalnya adalah orang yang tidak sanggup berdiri. Wong ini tak pacak solat tegak kecuali dengan bantuan. Nah, yang nak bantu dia untuk tegak duduk ini minta bayar. Nah, ukurannya tadi kalau dia dianggap mampu, bayar. Jadi ukuran mampu tadi dalam standar kemampuan zakat fitrah, ya. Wa baqiya minal i'anati syai'ani. Jadi 4 hukum pertolongan sudah kita bahas. Mubah, khilaful aula, kemudian makruh, kemudian wajib. Maka tersisa hukum memberikan pertolongan ada 2 lagi. Wahia sunnatun.
yaitu sunnah. Mana contohnya hukum memberi pertolongan yang sunat? Wahya i'anatul munfaridi ala saffi anis saffi bimuwafaqatihi fi maudihi masalan. Nah, seperti menolongnya orang yang sholat sendirian daripada saf agar dia bisa dapat saf pada tempatnya. Nah, ini pernah kita bahas. Seumpamanya Pak begini, saf pertama ini udah penuh, tahu-tahu ada si kok wong masuk ke masjid, ya, dia jingok kanan kiri dah katik lagi yang bakal masuk untuk sholat. Nah, terpaksa dia nak buat saf baru, ya, nak buat saf baru. Untuk membuat saf baru ini tidak ada aturan baku harus dari kanan atau dari kiri, tapi dia mesti perhatikan dulu. Dijingoknya ke belakang, ada wong lagi berwudu, boleh dia buat saf baru dari tengah, karena kuat keyakinan dia orang ini masuk masjid bakal sholat, ya. Tapi setelah dia melihat kanan kiri sepi, maka dia boleh mengambil dari kanan atau dari kiri, yang terbaik dari pintu yang terdekat dari tempat dia masuk tadi, ya. Maka ambillah posisi nomor 2 dari dinding, usap punggung orang yang di saf terdepan biar dia mundur. Nah, orang yang mundur ini hukum mundur itu sunat. Itulah memberikan pertolongan yang sunat. Kenapa? Agar orang yang baru datang dapat fadilat saf. Tergambar tak kira-kira maksudnya Pak? Nah, yang jadi masalah kalau yang depan ini diusapnya nandak mundur, sisip dikit marah pula. Apa kau usap-usap aku tadi? Jangan galak ganggu semayang, haram tau tak? Nah, nah itu kalau dia dah mundur. Tapi kalau dia mundur, maka itu termasuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan menyempurnakan ketakwaan. Terakhir haramun, hukum memberikan pertolongan yang hukumnya haram. Wahyal i'anatu ala fi'lil haram, ketika dia menolong dalam melakukan perbuatan yang haram, maka hukum memberi pertolongannya jadi haram, ya. Nah, itulah dari hukum-hukum memberikan hukum memberikan pertolongan. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang keempat, ya, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekedar tambahan mengingatkan kita, barangkali di antara kita pada saatnya nanti di hari nahar atau di hari tasyrik sudah ada yang berazam untuk berkurban, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukumul udhiyah falyumsik sya'rahu wa zafrahu fi 'ashari Dzulhijjah hatta yudhi," kata Rasulullah. Apabila telah tampak hilal Dzulhijjah tanggal 1 maksudnya, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan rambutnya dan kukunya pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Artinya tidak usah potong kuku, tidak usah potong rambut. Nah, tadi pagi ada yang nanya, cak mana kalau jenggot Ustaz, kumis, boleh tak dicukur, potong? Boleh. Sebab hadis Nabi tadi mengatakan sya'run, rambut. Kalau jenggot itu dalam bahasa Arabnya lihyatun. Tapi dalam teks hadis itu maka tidak ada Nabi menyebut janggut atau godek, ya. Ya, jadi Nabi katakan di situ adalah kuku dengan rambut, ya. Kenapa kuku dan rambut? Memang adatnya kuku dengan rambut ini kan sifatnya tidak tiap hari, Pak, kita potongnya. Apa hikmahnya? Wal ma'na fihi syumulul maghfirah wal 'itqu minan nar, agar semua bagian itu diliputi oleh ampunan Allah dan menjadi tebusan kemerdekaan dari api neraka. Nah, itu hikmahnya.
Kalau bagi kita yang sudah berazam untuk berkurban, ya, ini dah sama potong kuku, dah sama potong rambut. Walau yaumal jumu'ah, walaupun hari Jumat, besok Kamis, lusa Jumat, dah usah potong kuku. Ya. Wa kurihat taklimul azfar, dimakruhkan tetap pada hari Jumat itu kalau dia masih potong kuku. Ya. Jadi intinya sampai hewan kurbannya selesai disembelih. Andai dia mengakhirkan penyembelihan hewan kurbannya sampai di akhir hari tasyrik, berarti sampai di akhir hari tasyrik itu juga dia dianjurkan tidak usah potong kuku, tidak usah potong rambut, ya. Nah, bagi yang belum berazam atau berasa barangkali belum ada kelapangan keluasan rezeki, masih sangat banyak amaliyah yang tidak kalah hebat nilainya. Di antaranya berpuasa sunnah. Ada yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang barangkali ngerasa tidak sanggup, kaget bela hari Senin dengan Selasa. Ya. Menteri Agama kan sudah sidang isbat, ya. Menteri Agama sudah menetapkan 1 Zulhijjah kan hari Senin kemarin, ya. Berarti hari Senin yang akan datang ini tanggal 8 Zulhijjah, hari Senin puasa sunat hari Tarwiyah, hari Selasa puasa sunat hari Arafah, dapat 2 hari, jadilah, ya. Kalaupun tidak juga, nah berarti lah berikinan wong ini paling tidak tanggal 9 Mei lah Pak Jali, ya. Jangan tidak sama sekali, ya. Kena makruh tak usah, tidak. Yang kena makruh itu kalau puasa sunat cuma sehari di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Ahad. Kalau dia cuma puasa sunat 1 hari di hari Selasa, tidak kena makruh, ya. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Nah, sambil menjelang waktu Isya, barangkali cukup waktunya lebih kurang 10 menitan lagi, Ustaz. Ya, ada yang nak bertanya, dia tuh bertanya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Orang yang memberi pertolongan, lalu dia diberi hadiah, kemudian dia menerima apa dia berdoa orang yang itu tidak berbicara sampai berdoa, sampai boleh ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama tadi apa tadi? Tentang pertolongan. Dia ini nolong wong, dia wong hadiah. Sekarang jingok dulu gawe yang ditolongnya nih, kira-kira gawe bener apa gawe tidak bener. Makanya anda tegaskan dulu, kalau yang ditolongnya ini gawe yang tidak bener, hukum memberi pertolongannya haram. Kalau tergantung jenis pertolongannya. Kalau pertolongan yang dia berikan adalah untuk sesuatu yang haram, maka dia memberikan pertolongan hukumnya haram, nerima pemberiannya pun hukumnya jadi haram karena untuk sesuatu yang haram. Nah, sekarang kira-kira jenis pertolongannya ini apa? Untuk ibadat. Tadi sekarang seandainya dia memberi hadiah kepada wong yang memberi pertolongan dia dalam perkara ibadat, tidak masalah, Pak. Kita ngenjuk wong hadiah itu sebagai tanda ihtiram, tanda terima kasih, ya. Tanda terima kasih dalam perkara urusan ibadat atau perkara yang baik dalam agama. Nah, kalau tadi yang haram contohnya apa? Sogok menyogok, suap menyuap. Ya, barangkali maksud Pak Haji itu, ya tak nolong wong, tapi dalam urusan sogok menyogok, ya, haram. Ya, hukumnya haram.
Tapi kalau sekedar urusan dia tadi, umpamanya dalam perkara ibadat, oh tidak masalah. Tadi memang minta upah, lagi boleh dia nerima upahnya. Ya. Kalau seandainya Ustaz, cak mana Ustaz? Ya kalau memang kita ngerasa, kita nerimanya tadi tidak menjadikan diri kita bakal rendah, tidak masalah, terima Pak. Boleh hukumnya kita menerima pemberian itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, orang yang berwudu, tidak berbicara. Oh, memang berwudu kalau dia sambil berwudu sambil ngomong hukumnya makruh. Ya. Kemudian tidak berdoa. Dia hukum berdoa itu sunat, Pak. Doa wudu kan maksudnya. Hukum wudunya tetap sah. Nah, doa ini jadi penyempurna nilai wudunya. Ya. Kalau ditanya apa hukumnya dia berwudu tapi tidak berdoa, wudunya tetap sah, tapi nilai wudunya yang berkurang. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh dikurbankan. Satu, binatang yang sakit, hewan yang sakit, atau yang cacat dengan cacat yang nyata, atau yang belum masuk umur. Kan dalam kriteria hukum kan ada umur hewan yang dikurban. Kalau kambing dia masuk 2 tahun, kalau dia onta masuk 5 tahun, kalau dia sapi asal sudah masuk 4 tahun. Itu artinya ada kriteria umur, bukan hewan yang sakit dan bukan dengan cacat yang nyata, seperti matanya buta, kakinya pincang. Nah yang itu yang tidak boleh dijadikan untuk berkurban. Tapi kalau cacatnya bukan cacat bawaan, tidak masalah Pak. Waktu diturunkan dari mobil, nyampak sapi ini kakinya patah, tidak apa-apa, masih sah hukum kurbannya. Ya, iya, bukan cacat bawaan, Yang lain silakan, ada pertanyaan? Yo. Oh, ya. Terima kasih Pak. Sebenarnya hukum berkurban ini untuk orang hidup Pak. Ya, untuk orang hidup. Kurban tidak diperintahkan kepada instansi, lembaga, departemen, organisasi atau partai. Yang diperintah berkurban itu manusia, orang yang hidup. Maka itu dalam kitab Bajuri diterangkan yang dihitab berkurban itu syaratnya 5. Al-Muslim, hendaklah orang itu orang Nah berarti kan manusia. Ya, mana ceritanya kantor A kurban, departemen B kurban. Ceritanya tuh nak disembelih itu atas nama siapa itu? Sementara yang diperintahkan berkurban itu pribadi manusianya. Yang kedua, al-aqil, orang yang diperintah berkurban itu adalah orang yang berakal. Yang ketiga, al-baligh, maka itu anak-anak yang belum baligh tidak dihitung berkurban. Wong yang sudah baligh Pak. Ya. Dasar hadis Nabi itu sudah jelas. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Budak kecil belum balik lah nyari duit apa? Anak belum balik, belum berlaku taklif syara. Jadi satu muslim, kedua berakal, ketiga balik, 4 merdeka, bukan budak hamba sahaya. Yang kelima sanggup atau mampu. Tapi ada tak jalannya? Orang yang sudah meninggal tetap bisa mendapatkan pahala kurban. Ada, ya. Cak mano orang yang hidup yang berkurban,
tapi niatkan pahalanya, ya Allah, pahala kurban ini kuhadiahkan untuk almarhum bapakku. Boleh. Ya, begitu Pak. Yang lain silakan. Nah, ngapa kau nang? Lama kau dah nunjuk. Masalah Kiblat. Oh, ngapa? waktu itu sholat maghrib kiblat imam ini miring ke kanan, kiblat makmum lurus. Nah. Oh. Jadi pernah sholat di satu masjid. Jadi makmumnya sholatnya lurus, imamnya jauh dah melencengnya. Sedikit bisa baik barangkali setelan sejadahnya yang salah, atau setelan sejadah imamnya yang bergeser. Kalau dia sudah mengarah ke Masjidil Haram, insya Allah mudah-mudahan tetap sah. Sebab orang dirikan masjid itu pasti dia pertama kan mencari tahu arah kiblat dulu, baru bisa dia menentukan membuat mihrab masjidnya. Nah barangkali tergeser baik, atau yang kedua barangkali pengurusnya itu bawa esan. Begitu yang imamnya si fulan ini sejadahnya lurus, begitu si fulan ini imam sejadahnya miring, ya. Ada yang model itu. Ya. Jadi sholat kita tetap sah selama kita sudah mengarah ke barat. Memang ngadep kiblat itu jadi syarat sahnya sholat. Tapi kan sudah pernah kita bahas menghadap kiblat itu dengan zon. Bagi yang posisinya jauh dari Masjidil Haram, dengan dugaan yang kuat kepada benar, yang sudah didasari dengan ijtihad, dengan usaha untuk terlebih dahulu mencari tahu arah kiblat. Jadi tetap sah, jangan jadi pikiran kau. Nah, ya, jadi tetap sah. Yang lain masih ada pertanyaan? Kisahnya menurut? Oh, nah, masuk ya. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan boleh. Masih 4 menit lagi, silakan. Yang satu Ustaz, masalah ada salah satu jemaah yang pelacak. Kenapa? Kan disuruh gantikan. Nah, pelaksanaan cara dia mundur. Nah, itu Ustaz. Jadi kaifiat mundurnya jangan ngangkat melangkah, geret baik. Geret baik sambil mundur sambil tarik. Kalau mundur, itu namanya berjalan. Ya. Nah, kalau dia berjalan, hukumnya menjadi sama dengan melangkah, berarti membatalkan. Kalau dia sampai 3 kali gerakan, batal. Tapi kalau digeret, jangan ditarik, tidak apa-apa. Cara mundur aja tadi. Nah. Masuk Isa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.